Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara-suara pulang ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para asatizah dan para calonnya ya. Seterusnya para kakak-kakak musyrifah dan yang tersayang. Yang tersayang. Siapa? Iya, para mahasatya sekalian. Oke, ini udah puasa yang ke 20. Oke, 1 minggu lagi ya. Jadi selama 22 hari yang lalu sudah bagaimana perkembangannya? Ada bawa buku? Udah di packing bukunya? Udah. Aina kita bukunya? Aina kalau. Oke. Jadi untuk malam ini kakak sedikit mengingatkan tentang pergulangan bukan ya. Manfaat puasa bagi kesehatan jiwa. Tentang Mutiara Biru ini DKI tentang jiwa ya iyalah. Gak mungkin kakak bahas ekonomi kan? Oke. Manfaat puasa untuk kesehatan jiwa. Sehat jiwanya semua. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan, di situ ada hanya, berarti tidak ada yang lain. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi. Aku takut ketika biro enggak jangan mengingat Allah. Mengingat dianya tenang hatiku. Engkau ketika biro kalau aku mengingat tugas tenangnya hatiku itu. Mengingat iko bapak lagi tenang hatiku. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi. Oke. Jadi catat di situ ya. Manfaat puasa untuk kesehatan jiwa. Yang pertama, apa ketika biro hikmahnya? Iya kan? Yang pertama, puasa ini mendidik kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Maksudnya apa ketika biro? Lapar? Puasa itu lapar gak? Lapar. Haus? Iya, orang lain juga merasakan. Bedanya apa kita biro? Kalau kita mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita masih berbuka puasa kan? Ada batas waktunya. Orang lain deh ada yang tidak ada batasnya, pagi, siang, sore, malam, sampai pagi tetap lapar, alias tidak pernah dapat makan. Siapa itu? Banyak deh yang gak seperti kita ya. Itu berarti kita, oh berarti beginilah rasanya. Apa yang orang lain rasakan itu kita juga merasakan. Walaupun tidak persis seperti yang mereka rasakan. Susahnya ya. Yang kedua ketika biro apa lagi? Hikmah dari puasa itu untuk kesehatan jiwa kita itu apa? Puasa ini mendidik kita untuk konsisten terhadap waktu. Apa buktinya ketika biro? Bangun, ini tidur ini. Bangun, udah jam berapa? Udah jam 6? Belum, masih jam 4 sore. Tidur lagi. Bangun lagi, udah jam berapa? Jam 6? Belum, masih jam 5. Selalu mengingat waktu, apalagi waktu berbuka. Konsisten. Iya kan? Waktu sahur. Nah, yang sebelum-sebelumnya tidak pernah. Misalkan bangun atau makan di jam segitu, makan bulan puasa. Hei, hai binauti. Waktu sahur 5 menit lagi. Iya. Kantin barokah deh, buka mulai dari jam 3. Alhamdulillah jam 5 baru full. Iya. Sampai Kak Titin bilang, gak apa-apa deh, 2 jam lagi nih waktu sahur, gak apa-apa. Lama-lama makan kalian aja. Iya kan? Ayo. Udah jangan makan lagi. Ilhamnya lagi. Asal buatannya itu. Oke, sudah berapa dulu? Yang ketiga, apa hikmah dari puasa itu ketika biro? Puasa ini mendidik kita untuk
selalu sabar. Sabar. Kayak inilah, udah jajan, sabar, antri. Udah puasa seharian, padahal yang nggak puasa duluan di sana kan, nggak adil. Udah nggak puasa duluan pula itu. Kita yang puasa, dasar, udah lapar kali. Yang sholat itu pun nggak yang amin dibilang ayam, ayam sakit, laparnya. Baru udah nyampe di kantin, astagfirullah, lebih ramai dari seorang puluhan. Udah ramai tambah lagi dengan teriakan-teriakan, wow. Udah antri bagus ini, ada lagi yang di depan, maju lagi dia. Utiku mimpi tabur, mapi, jauh jidan. Orang yang ngomong itu yang bukan puasa. Itu kan melatih kesabaran. Baru melatih kesabaran itu bagaimana Uti Gabiro? Di situ kita sudah emosi enggak? Kita udah lapar seharian, tiba-tiba udah antri panjang gini stand in line-nya, udah baik-baik ini. Tiba-tiba ada lagi 5 orang ke depan maju. Gimana enggak? Ngajak bertumbuh itu kan? Tapi sabar. Begitu ya. Kenapa? Apa sih? Apa balasan bagi orang-orang yang sabar itu? Ada suatu cerita, ini tentang kesabaran ya, ambil positifnya. Ini pasangan suami istri ini. Iya kan? Iya. Suaminya ini baru dipecat. Karena musim corona kan dipecat. Di PKH dia. Oh, PHK ya. Iya. PHK ya. Baru apa namanya? Nggak mungkin jadi pengangguran, anak istrinya di situ, ya kan? Anak istrinya di situ mau dikasih makan apa? Jadi dia berpikir, apa ya? Dia kerja kantoran, misalkan yang di PKH itu, PHK ya, itu kan dia kerja kantoran. Jadi apalah kerjanya cocok ini? Dia membuang rasa gengsinya, apalah kerjanya? Dia jadi menjual apa tuh? Penjual takjil. Iya, bulan puasa kan bukan? Dia menjual takjil. Pergi, mulai dari siang udah jualan. Alhamdulillah tidak ada satupun yang laku. Ayo, gimana gak sakit itu? Udah jam 6 sore, mau berbuka lah. Mau ke rumah, ya Allah gimana ini? Apa nanti aku bilang sama istriku? Ya kebetulan suami takut istri kan apa nanti bilang ya? Anak-anakku mau dikasih makan apa? Pikir sambil jalan dia terus bilang, apalah tergesit di hatinya itu. Nah, udahlah, aku sedekahkan aja ini semua. Diinfakkannya semua itu, takjil itu, jualannya dibuatnya ke masjid, dibuatnya ke anak-anak yatim itu. Pokoknya sepanjang jalan ke rumahnya sampai habis. Sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ditanya, kenapa mukanya lesu? Tapi udah habis dagangannya. Nggak habis. Terus di mana? Tapi nggak ada. Kata istrinya kan. Baru diceritakan. Tadi saya tidak menjual satu pun. Nah, di mana takjil-takjil kita itu? Sudah saya berikan, saya infakkan, saya sedekahkan ke masjid, ke anak-anak jalanan itu. Pokoknya sepanjang jalan udah semua. Dikiranya si istri ini marah, ternyata enggak. Oh, iyalah Pak. Dengan sabar si istri pun, iya tidak apa-apa. Insya Allah ada itu bantuan dari Allah. Baru tidak berapa lama, ini kan maghrib, udah mau sholat isya, mau sholat tarawih. Bunyi telepon, HP si suami, nomor baru. Siapa dia? Baru. Halo siapa ini? Oh ini dengan bapak tadi ya, yang membagikan takjil itu. Kebetulan saya tadi pas di masjid. Kebetulan bapak ngasih itu. Saya cari tahu tentang bapak, saya dapat. Baru, ya kenapa Pak? Kata si suami dan laki-laki. Oh tadi saya bawa ini takjil bapak ini ke rumah saya. Dan istri saya sangat suka. Kebetulan kami sangat membutuhkan takjil bapak ini. Dimintanya, ujung-ujungnya dimintanya. Jadi tolong disiapkan tiap hari selama 29 hari ini. Itu tadi puasa pertama ya. Selama 29 hari ini tolong disiapkan takjilnya 1000 porsi per hari.
Ini konglomerat ini kan, kerja kantoran juga. Hah? Kaget lah, apa suaminya ini kan baru. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya, saya tidak punya modal untuk itu. Iya kan? Tidak punya modal. Oh, tidak masalah. Berapa yang dibutuhkan untuk modalnya itu? Saya kasih DP-nya. Mana nomor rekening Bapak? Dikasih. Datang SMS banking, masuk 10 juta. Nah, buat modal. Baru jangan khawatir Pak, nanti anak buah saya tiap hari setiap mau berbuka akan mengambil, menjemput takjil itu. Bapak tidak usah repot-repot ke sini. Anak buah saya nanti setiap hari selama 29 hari. Itu tadi buah dari kesah. Iya, luar biasa. Yang tak disangka-sangka, iya kan? Yang tak disangka-sangka. Itu tadi apa yang ke? Apa tadi yang pertama? Melatih apa? Mendidik kita untuk merasakan perasaan orang. Yang kedua, konsisten terhadap waktu. Yang ketiga, melatih kesah. Yang keempat, ini mendidik kita, melatih kita untuk melawan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsunya? Tiga dulu makan minum? Enggak, bukan itu aja. Makan, minum, ya kan? Lapar dan dahaga. Terus apa lagi? Marah, iya kan? Melatih kesabaran, melatih apa namanya? Hawa nafsu, untuk melawan hawa nafsu itu. Ketika bilangan tuh Anda yang apa ini yang kultum ini gimana lah itu lawan, melawan hawa. Ketika bilang gak sabar lagi aku yang pulang ini gimana lah itu melawan. Ketika bilang yang rinduan aku udah sama orang tua aku melawan. Iya sabar, sabar menunggu ya. 3 hari lagi, berapa hari lagi? 3 hari lagi. 3. Maksudnya yang ketiga tadi apa? Ya sabar, ya sabar. Ini nanti ada yang 2 malam ini tidak tidur, menunggu pergantian hari. 0001 sore, 0001 sore. Oke, baru udah berapa udah? Yang kelima, di sini kita, apa namanya? Kita dididik untuk merasa bahwasanya kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengawasan Allah. Ketika bulan puasa, ayo. Ketika bulan puasa, kayak apa namanya? Pernah kemarin siapa tuh yang cerita ya? Yang dia ke kamar gitu kan. Tiba-tiba dibukanya lemari. Makan roti. Kan, makan roti di situ. Pengawasan Allah. Iya, bulan puasa itu kita merasa aku diawasi Allah. Yang sering-sering terlambat sholat juga ingat, diawasi Allah. Yang sering-sering apa namanya? Mandi sambil minum, diawasi. Mandi sambil minum. Tapi ketika minumnya ya sengaja lewat dia. Oke, itu adalah hikmah-hikmahnya. Jadi Utika Biro, kalau yang 5 ini udah apa namanya? Udah dilatihkan. Jadi apalah manfaatnya sama kami itu kan? Ada 3, I, A. Yang pertama iman. Jadi setelah puasa ini, bulan puasa ini kan, iman kita akan bertambah. Kenapa bertambah Utika Biro? Nah, apa namanya? Mata kita tidak akan berani melihat hal-hal yang buruk. Uti maujud ahi hunaka. Jadi kalau selama bulan puasa sudah dilatih kan, uti maujud ahi hunaka. Lauren. Al-an godaan diri katanya. Sekarang tak mau, besok mau katanya. Oke, baru apa lagi Utika Biro? Setelah mata turun ke tangan, nggak bakal berani mengambil punya orang, ambil jemuran orang, ya kan? Ambil jemuran orang, ambil baju orang, apalagi ini dekat perpulangan rawan, hati-hati ya, nggak usah mencuci itu solusinya. Iya, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya deh, kalau mendekati lebaran banyak yang berhilang, iyalah, nanti pas
Udah kesini lagi kan, baju barunya ini dibelikan mamaku kemarin. Padahal yang digosoknya kan, yang dicurinya, yang enggak yang dicuri, terambilnya kerangka, nggak sengaja lupa mengembalikannya kan. Oke, setelah itu yang kedua apa? Ilmu. Jadi utika biro tapi gini-gini aja nyarasa aku selama bulan puasa. Kan ya bertambah ilmuku. Apa bulan tak bertambah? Itu bukunya tiap hari kau bawa. Udah berapa sih itu apa namanya? Iya, kultur. Enggak aku tulis utika biro di sini aku simpan. Aku tika biro udah aku tulis pun di buku, aku tulis juga di sini, baru aku tulis di sini. Tulis di buku, ingat, masukkan dalam hati. Iya kan? Oke, di situ tadi apa namanya ilmu, bertambah ilmu kalian, ya, ilmu kita semua. Karena setiap hari ada ceramah. Nah, ada kultum yang biasanya cuma muslimahnya, utika biro, ya dek, baru cerita dinasihati. Cuma sebatas itu aja tiap hari. Itu pun sama muslimahnya aja mungkin kan. Kalau ini beda. Dari ustaz ada ilmunya, ustazah apalagi musyrifah juga ada ilmunya untuk kita semua. Baru apa yang terakhir? A. Apa itu A? Amal. A. Iman, ilmu, amal. Yakin gak? Makin banyak bertambah amal kita selama bulan puasa. Yang biasanya mengajinya cuma pas pulang malam aja, jadi ini tadarus, udah tadarus di kutab, tadarus di asrama lagi, subuh pun tadarus lagi, tidur pun tadarus lagi dia. Saking apanya kan? Nah, kalau ini udah iman, ilmu sama amalnya komplit yang tiga ini, gimana nggak tenang hatinya itu? Let's go ilal jannah. Udah tinggal itu aja. Mati pun sekarang udah banyak bekal dia kan? Dan orang-orang yang ke surga itu, ya, ini tidak mau sendirian itu, harus rame. Misalkan ini nanti udah di surga ini, misalkan udah di surga ini misalkan udah surga, di absen malaikat lah, asrama mana? Nah, kan? Yang dari asrama B mana suaranya? Oh nggak pakai suara. Yang asrama B mana? Masya Allah. Yang asrama mana suaranya? Sampai deh tiba-tiba musyrifah mana? Lengkap. Musyrifah B lengkap. D1. Ini utika biro WB mana? Sendiri gak di sini mana ini? Ya malaikat, aina utika biro WB. Ditanya membernya kan? Laurit ilal jannah, ida mati utika biro. Ya malaikat, aina utika biro. Udah nangis dia kan. Iya, finnar kata malaikat. Boleh jumpa sama utika biro itu, silakan jumpa. Assalamualaikum utika biro. Di neraka itu kan, kayak mahal utika biro. Hayya bina ilal jannah utika biro. Dibalaskannya mentang-mentang kayak gitu kalau gue di sana kan hayya bina ilal jannah gitu, maka bilang gitu dia pun hayya bina ilal jannah utika biro katanya. Orang udah kesakitan di neraka baru udah siap muslimahnya, ada ustazah A, B, D1, ada ustazah Dinda, ada ustazah Dinda, maaf ya, dia malaikat. Jangan bilang kalau ustazah juga di neraka. Enggak, di VIP di sana. Enggak, ustazah tidak di neraka. Utika biro WP aja yang di neraka. Di VIP, udah VIP bersama para nabi. Masya Allah. Ya, jadi jangan pelit-pelit. Ini udah berapa? 1 minggu lagi, kurang lebih ya. 1 minggu lagi. Jangan sia-siakan, apalagi ini 10 malam terakhir puasa. Ya. Tapi aku utika biro kayaknya apa namanya? Kayaknya tenang rasaku, hatiku. Udah punya puasa aku, udah sholat, udah zikir apa segala macam. Silakan hubungi rumah sakit jiwa terdekat. Ya.
sakit jiwa terdekat nggak ada di sini Uti Kabiro ya pergi ke Medan dan ke Medan ke Jakarta pokoknya semua sama Uti Kabiro nggak bisa masa orang gila jumpa sama orang gila. Jadi selama 1 minggu terakhir ini jangan sampai kendor, maksudnya jangan sampai lebih turun, janganlah sampai turun amal ibadah kita ya, apalagi itu nanti di rumah. Inilah Android inilah memang penyakit ini. Laurit, Laurit. Godan. Besok baru lagi di situ mobilnya kan ada HP ku mah. Mau update status aku kalau aku udah OTW rumah. Bayangkan kalian deh, misalkan ini ke Ranto, misalkan kan setiap jam update status. Udah di Parsa Bolas. Baru udah di Simpang Gunung Tua. Baru udah nyampe di Kota Pinang. Udah di apa? Baru di teleponnya kan. Udah di apa? Aku ini udah disetujui ya. Dia pulang. Oh enggak, belum, jangan dulu pulang kita ke Studio 21 dulu kita ya. Oke, jadi ini nanti beberapa hari di sini dan di rumah, jangan sampai nanti kakak dengar ada kabar dari Mahasantria turun ibadahnya. Nanti turun ibadahnya kayak mana itu? Ya. Jangan sombong-sombong. Nyampe rumah kabari langsung. Siapa yang dikabari? Siapa bilang? Siapa yang mengabari kakak blok langsung? Orang lagi melakukan ibadah di kabar-kabar. Kakak lagi apa sih itu kan? Lagi apa misalkan? Iya. Fadlan minallahi wa ni'mah, diri kakak sendiri gitu kan. Di rumah misalkan. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmatan. Begitu kan misalkan. Tiba-tiba bunyi HP kakak. Gimana bunyi HP-nya itu lupa kakak? Enggak itu nada dari kakak apa? Dan kau bukanlah segala. Itu nada dari HP kakak ya. Maksudnya berarti HP itu bukan segalanya. Itu motivasi. Cuman dilihat juga siapa yang nelpon. Kalau mama kakak bukan segalanya. Oh, segalanya. Begitu ya. Jangan sampai kendor nanti. Kakak lihat nanti apa kalian? Story kalian itu harus tentang ibadah. Jangan sampai bukber dengan teman sekelas. Bayangkan, ini kita berapa hari? Tanggal 28 kan? 29 pulang ke bukber. Maksudnya 28 malam udah bukber dia. 29 juga bukber. 30 juga bukber. Ya walaupun malam takbiran bukber aja dia. Jadi hari pertama di Kabiro pas 28 malam itu kan, 28 malam itu sama alumni SD kan. Baru hari kedua SMP, ketiga SMP, baru nanti insya Allah tahun depan alumni Mahan. Oke, udah ya. Tunggu baru lagi kan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kakak sampaikan. Ingat ya, bukan cuma bercandanya aja yang diingat, tapi ilmu. Apalah ilmunya yang kau dapat ini? Sabar. Ya Allah. Sabar. Ya Allah. Ingat ya, puasa ini mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, konsisten terhadap sabar itu nomor 3. Sabar ya, sabar 3. Yang keempat, melawan hawa nafsu. Yang kelima, kita selalu dalam pengawasan. Pengawasan Allah ini pun kakak yang ngomong ini pengawasan Allah ini. Nanti kalau betul masuk neraka kakak nggak ngerti lagi kakak itu. Karena kan kalangan tua, tadi kakak bilang kakak diem. Kalian yang bilang itu ya. Dalam hati kakak di surga ikut Ustazah Dinda ya kakak tadi. Oke, IIA, iman, ilmu. Oke, mudah-mudahan bukan cuma di bibir saja ya. Bukan cuma di bibir saja.
Enggak jadi biro di kaki itu tujuannya.